saat kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Cuma ini yang kami punya untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tidak ada harta benda yang bisa kami persembahkan yang cukup Tuhan untuk berterima kasih kepada-Mu. Cuma hati kami yang bersyukur, menyadari bahwa kalau kami hidup semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara rasakan Tuhan saat ini hati Tuhan, kasih Tuhan sedang mengalir ada di tempat ini. Dan dari pujian-pujian yang kita angkat tadi, Tuhan terus berkata, aku mengasihi anak-anak, aku mengasihi Engkau, aku menyertai Engkau, aku mengerti akan hidupmu. Ada kasih Tuhan yang sedang menjamah Bapak Ibu saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya di malam minggu-minggu ini, di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Aku perlu Engkau, aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan berkata, anakku, aku selalu ada bersama dengan Engkau. Aku mengasihi-Mu dan aku terus dan terus tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Saya tidak tahu Tuhan sedang berbicara kepada siapa di tempat ini. Tapi Tuhan berkata, jangan pernah kamu ragukan bahwa aku terus mengasihi engkau. Mungkin kau berkata, minggu ini aku sudah melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin minggu ini aku sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang jahat. Aku banyak melakukan kesalahan. Bahkan aku sedang marah dengan Tuhan. Tapi sore ini Tuhan katakan, aku mengasihi-Mu anak. Datanglah kembali. Tanganku terbuka menyambut engkau dan mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore ini Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi engkau Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang rindu, yang lapar dan haus untuk Kau ajar. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu. Izinkan Tuhan saat ini menjawab Bapak Ibu. Izinkan Tuhan berbicara pada Bapak Ibu sore ini. Dia ada di sini. Mungkin banyak keraguan di hatimu. Tapi Tuhan katakan engkau boleh melihat di dalam perjalanan hidupmu selama ini. Lihatlah, ingat-ingatlah betapa pertolonganku dan pertolongan demi pertolongan melewati setiap masalah, lewat setiap penderitaan, lewat setiap tekanan-tekanan yang pernah kau alami. Lihatlah bagaimana kekuatanku menyertai engkau dan engkau berhasil melewatinya. Kalau dulu aku tolong engkau, aku masih Tuhan yang sama. Hari ini pun aku mau menolong engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami sambut Engkau Roh Kudus sebebas-bebasnya di tempat ini. Dalam nama Yesus kami menyambut Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Harusnya hari ini kita dilayani sama Pastor Melvin David dari Singapura. Tapi kemarin dia kabarkan bahwa terjadi sesuatu hal sehingga penerbangannya dibatalkan. Jadi dia nggak bisa ke Jakarta. Jadi sama saya lagi nggak apa-apa ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambar kuburan di Israel, di Yahudi zaman lalu ya, di mana orang-orang mati di sana dimasukkan ke dalam satu gua ya, itu kuburan. Dan termasuk Yesus setelah mati di kayu salib juga dikuburkan masuk ke dalam kuburan dan ditutup dengan batu besar. Ya. Tapi hari ketiga Yesus bangkit dan pintu kubur terbuka. Makanya dikatakan di sini, He is not here for He is risen. Artinya dia nggak ada lagi di sini,
Karena dia sudah bangkit. Amin. Makanya kita bisa nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, coba, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita itu hidup, kita punya pengharapan dan keyakinan untuk hari besok. Masalahnya nggak semuanya tahu. Dan di berita-berita belakangan ini serem-serem Bapak Ibu. Ya, ada yang orang lompat dari lantai 5. Ada yang nggak tahu gimana iseng-iseng adu kuat sama kereta api. Ya, beritanya aneh-aneh Bapak Ibu. Seakan-akan hidupnya sudah tidak ada arti lagi. Hidupnya seakan-akan tidak ada harapan lagi buat besok. Betul ya? Berita-berita banyak ya yang begini ya. Kemarin baru ada kejadian di salah satu mall pagi-pagi, ada seorang wanita jalan tiba-tiba terjadi pembunuhan. Yang katanya pembunuhnya pun sekarang masih diselidikin. Dia bilang dia nggak kenal sampai yang dibunuhnya. Segitu jahatnya dunia. Nah itu kita melanjutkan dari sharing saya 2 minggu lalu. Masih ingat sharing saya 2 minggu lalu? Bagaimana, kenapa kita harus melayani? Betul? Masih ingat ya? Yehezkiel 3 ayat 18-19. Kalau ada orang yang jahat yang akan masuk dalam penghukuman, tapi kamu tidak kasih tahu dia untuk bertobat sehingga dia mati dan masuk penghukuman, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kamu. Betul? Masih ingat? Artinya Tuhan ingin kita peduli sama orang lain, kita ingatkan, kita kasih tahu dia bahwa ada kehidupan yang kemudian, ada penghukuman, penghakiman, dan ada juga kekekalan. Ya, itu sebabnya kita harus peduli dan kita harus menyatakan Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Jadi kita harus katakan kepada banyak orang yang berpikir hidupnya ini cuma di sini saja, dan kalau masalah sudah tidak ada jalan keluarnya, dihabisin aja dan itu sudah selesai. Padahal masih ada hari esok. Masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih ada perubahan. Mungkin kalau teman-teman di sini mau cerita dulu hidupnya bagaimana dan sekarang hidupnya bagaimana, banyak sekali yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang menolong hidup mereka. Benar nggak? Amin. Banyak kesaksian di sini kan? Tapi banyak di luar yang nggak tahu. Ya, makanya 2 minggu lalu saya bilang Tuhan tidak mau kita cuma mengasihi diri sendiri. Tuhan mau kita juga mengasihi sesama. Kita harus peduli kalau hidup mereka bakalan hancur, bakalan binasa. Harus peduli. Ya. Nah, kenyataannya zaman sekarang ini, masa-masa sekarang ini, banyak orang percaya yang tidak percaya bahwa Tuhan masih berbicara dan bekerja dalam kehidupan masa ini. Ya. Kalau kita ngobrol, kamu percaya Tuhan? Tak percaya. Ya. Tapi di dalam kehidupannya begitu ketemu masalah, dia nggak akan minta tolong sama Tuhan karena dia nggak yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia nggak percaya bahwa Tuhan masih berbicara dan bekerja dalam kehidupan saat ini. Itu dulu di Alkitab ya, di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, iya. Sekarang nggak lagi. Gitu. Sehingga ada yang ngomong sama saya, Tuhan nggak bicara lagi. Mana ada kamu dengar Tuhan bicara sekarang? Kalau Tuhan bicara kamu mati. Tuhan itu terlalu mulia. Katanya begitu.
Kenapa? Karena dia tidak percaya, tidak mengalami. Ya, kenyataannya sekarang banyak orang tidak percaya yang belum pernah mendengar ataupun melihat Yesus dalam kenyataan hidup masa ini. Sehingga pada waktu kita cerita tentang saya tuh ditolong Tuhan Yesus, dongeng katanya. Dongeng itu bohong punya. Karena mereka nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, ya kan? Dan kenyataan yang saat ini juga, pelayan Tuhan yang tulus dan benar-benar diurapi dengan murni dari Tuhan makin jarang ditemukan. Setuju nggak? Setuju ya? Makin jarang. Yang ada berita-berita yang malahan mengecewakan. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, gitu kan? Makin jarang. Dan kenyataannya juga, kesaksian dan mujizat lebih banyak, lebih nyata di daerah pedalaman sana dibandingin di kota-kota besar. Betul nggak? Betul ya? Ya. Tetapi masih ada orang-orang juga yang memiliki iman pengharapan. Salah satunya yang tadi Pak Ali bilang, temannya Pak Ali ya teman saya gitu kan. Beliau baru saja meninggal hari Kamis kemarin. Ya. Tapi di dalam penderitaannya, dia hampir 3 bulan di rumah sakit. Di dalam penderitaannya sampai dia meninggal. Ada kesaksian yang luar biasa yang bisa kami semua ini lihat di dalam hidupnya. Tidak pernah satu kali pun dia bilang, kenapa ya Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Kenapa harus saya Tuhan? Kok saya udah hidup baik-baik, sudah melayani Tuhan, kok saya harus begini? Tidak pernah satu kali pun saya dengar. Dia benar-benar yakin kalau Tuhan izinkan sesuatu atas hidupnya, Tuhan juga jamin masa depannya. Itu kesaksian yang kita dapat pada waktu kita menyertai teman kita. Waktu itu beliau pernah kesaksian di sini, Pak Ferdi. Dan saat beliau meninggal, saya ikut juga serta di dalam ke kamar jenazah sampai penghiburan dan sampai kremasinya saya ikut. Dan semua orang yang mengenal dia mengatakan hal yang sama, bahwa kami melihat sosok orang yang menerima keadaan yang Tuhan izinkan sebagai suatu proses, tetapi dia tahu bahwa ujungnya Tuhan itu tetap akan memberi yang baik buat dia. Amin. Dengan mata kami nggak bisa lihat itu. Tubuhnya udah sangat kurus, sakitnya luar biasa. Tapi dari perkataannya dia bilang, selama Tuhan kasih napas, selama itu juga saya akan menceritakan pada orang bahwa Yesus itu baik. Dia bilang saya nggak bisa datang ke gereja untuk pelayanan karena sakit, tapi saya masih bisa pakai handphone. Dia bikin TikTok, dia bikin pesan-pesan di situ. Selama apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, saya akan lakukan. Dan itu kesaksiannya. Saya menyertainya dan saya konfirmasi bahwa itu benar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari angkatan ada beberapa generasi ya, dari angkatan yang sunyi, silent generation, baby boomer, Gen X, milenial sampai Gen Z, itu terjadi penurunan kepercayaan, penurunan iman yang sangat drastis, ya, dari generasi ke generasi. Siapa di sini yang masuk dalam generasi 1925 sampai 1945 lahirnya? Ada. Yang 80 tahun pasti ada. 80 tahun berapa lahirnya? 42. 43. Tuh, 43 ada. Ada. Ya, di masa itu orang yang percaya kepada Tuhan itu persentasenya besar. Tapi makin generasi turun, itu semakin mengecil. Mereka menganggap ya agama Tuhan itu sebagai pelengkap hidup aja, sebagai sesuatu rambu-rambu pedoman untuk mengajarkan gaya hidup, gitu ya. Dan itu makin merosot, makin generasi makin merosot. Kenapa? Itulah sebabnya kita perlu menyatakan Tuhan. Karena generasi-generasi yang di bawah pasti akan meneruskan apa yang dilakukan dan dipercayai oleh generasi atasnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah
menyatakan Tuhan, menyatakan Yesus minimal pada anak-anak kita dulu. Belum tentu diterima loh Bapak Ibu. Ya kan? Kita ngomong aja belum tentu diterima. Minimal mereka pernah mendengar. Mereka pernah melihat. Mereka pernah tahu bahwa kalau orang tuanya masuk ke dalam masalah, di dalam pergumulan hidup, orang tuanya itu bisa melewati karena orang tuanya akan masuk ke kamar dan berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Minimal mereka pernah tahu itu. Ya. Jadi kenapa makin generasi makin hilang iman orang? Roma 10 ayat 14 katakan, bagaimana orang bisa minta pertolongan Tuhan kalau mereka belum percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana orang bisa percaya kepada Dia kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia? Betul nggak? Jadi orang-orang nggak pernah dengar, bagaimana mereka tahu bahwa ada pertolongan Tuhan? Dari mana mereka bisa dengar? Ya dari orang yang sudah percaya lebih dulu. Kadang-kadang kan makanya yang saya bilang kemarin, Tuhan tidak mau kita hidup sendiri, selamat sendiri. Tuhan mau kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ya, bagaimana mereka bisa selamat kalau mereka nggak pernah tahu? Dan bagaimana mereka tahu kalau kita nggak pernah ngomong? Kadang-kadang kan kita jadinya ngomong, ngapain gue repot-repot cerita, capek hati ngomong sama dia mah. Percuma, kayak ngomong sama tembok. Enggak? Percuma, dia ngomongnya juga nggak percaya. Loh, tugas kita bukan membuat mereka percaya. Tugas kita memberitahu bahwa masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang hidup, masih ada pertolongan, masih ada harapan, masih ada hari esok. Tugas kita itu. Suatu waktu, percaya atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus atas mereka. Tapi kita sudah pernah memberitahu atau belum kepada mereka. Itulah sebabnya dunia sekarang makin tipis imannya, orang yang percaya makin sedikit. Ya, kalau Bapak Ibu ke Eropa, ke Amerika, gereja-gereja sekarang berubah jadi diskotik. Lebih ngasilin cien. Imannya sudah makin, ya. Apakah kita peduli? Lah, kan dibilang di masa akhir dunia akan makin rusak. Kenapa? Ya karena makin gak takut Tuhan. Makin gak kenal Tuhan ya makin rusak dunia. Ini ada tipe-tipe orang percaya, ya, yang membuat perubahan di dalam dunia ini. Kalau kita mau kondisi ini berubah dari iman yang makin merosot, yang percaya Tuhan makin merosot menjadi naik lagi, peran serta kita ya, orang percaya yang perlu diadakan. Banyak orang Kristen yang kita panggil si pasif. Kita tahu firman, tiap minggu ke gereja dengan khotbah, dengan pengajaran, dengan firman kebenaran, tapi kita nggak pernah bicara dan nggak pernah bertindak. Ya, itu cuma jadi. Nah, ini cerita tentang Raja Daud. Ini anehnya ya, ayat ini saya cari yang versi Indonesianya yang bentuk seperti ini, itu nggak ada. Adanya bentuk Inggris ya, kita buka aja kalau 2 Samuel 11 ayat 1. 2 Samuel 11 ayat 1. Ya, saya nggak ketemu yang versi Indonesia ini anehnya nih. Kenapa ya? 2 Samuel 11 ayat 1. Ini kisah tentang Raja Daud. Bisa? Oke. Ya, kita baca ya. Mana nih tulisannya? Oke. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Jadi Daud ini kan adalah pahlawan yang luar biasa yang sering menang perang ya. Tapi entah kenapa pada waktu itu ada satu peperangan, dia nyuruh anak buahnya untuk berperang, dia tinggal di istananya, dia santai-santai. Ya. Lalu next ayat 2. Sekali peristiwa, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu jalan-jalan di atas sotor istana, tampak kepadanya dari atas sotor itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Balik ke itu PowerPoint-nya. Jadi pada waktu itu Daud sedang menikmati kenyamanannya. Dia jadi raja, dia di istana yang enak, dia malas berperang. Dia suruh anak buahnya perang, sedangkan dia enak-enak di istana. Dia jalan-jalan, dia naik-naik ke istana, dia lihat kotanya bagus sekali. Ya, melihat jauh sana itu gedung-gedung bagus, sebelah sana gunung-gunung bagus. Begitu turun dikit, ada kamar mandi nih. Ya. Iya, kalau lihat jauh bagus-bagus pemandangannya. Begitu dekat sini tetangga, loh, ada kamar mandi nih. Ada yang mandi pula ini gitu kan. Mulailah dia tergoda dengan dosa. Jadi Bapak Ibu, orang yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa, yang terima firman ya cuma sebagai terima firman, sebagai jemaat udah ke gereja terima firman, tapi firman itu nggak diingat-ingat, nggak direnungkan, apalagi dihidupi, nggak pernah juga dibagikan, lewat aja begitu lupa, nggak pernah berubah hidupnya, nggak berusaha juga untuk berubah sesuai firman, keenakan, siap-siap, dosa itu sedang mengintip. Ya, kamar mandi kok bisa nggak tertutup gitu loh, saya bingung lah. Iya kan? Ada yang mandi di sini nggak tutup itu? Kok bisa-bisanya lagi Daud iseng-iseng ngeliat itu kamar mandi nggak tertutup gitu? Iya kan? Nah, jadi orang yang tidak pernah menghidupi firman, orang yang pasif, orang yang ya ke gereja, ya kadang-kadang ikut acara, tapi tidak pernah mencoba untuk menghidupi firman dalam hidupnya. Pasif, tidak punya persenjataan apa-apa, cenderung ada tanda-tandanya. Biasanya hidupnya masih selalu dipenuhi ketakutan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Susah ya? Bisa? Oh ya. Ya udah, nggak usah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, biasanya hidupnya masih terus dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Itu tadi, dia tidak tahu bahwa ada Tuhan yang pegang hari esok. Ya? Lalu cenderung orangnya malas. Ya kan? Nih ada doa bersama yuk hari Kamis. Males. Ya. Jumat nih ada KKR, datang yuk. Males. Ya. Ntar malam Tante Pin mau itu kita doa sama-sama lewat Zoom ya. Aduh, Zoom lagi susah. Males. Males terus. Hidupnya gak berubah-berubah. Tetapi dia bingung. Tuhan, saya kan sudah ke gereja, saya sudah percaya Tuhan. Kok hidup saya gak berubah? Komplain lagi. Nih tipe-tipe orang yang pasif. Ya. Lalu orang ini biasanya meragukan janji Tuhan, sehingga hidupnya lebih banyak berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dia gak yakin Tuhan tolong. Iya sih di Alkitab sih dibilang begitu nih, Tuhan akan menjadikan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan takut akan Tuhan menjadi berhasil. Kayaknya gak mungkin deh. Gitu kan. Lalu hidupnya selalu ragu-ragu, selalu takut, selalu lemah, selalu malas. Dan ini yang dibilang hidupnya akhirnya suam-suam tubuh. Wahyu 3 coba 14-16. Hidup orang yang pasif pasti akan kelihatan suam-suam tubuh. Wahyu 3 ayat 14-16. Wahyu 3 ayat 14. Oke.
Dan tulisannya kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, perbulan dari ciptaan Allah. Terus aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Next, 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, Tuhan, akan memuntahkan engkau dari bumi. Karena orang yang pasif tidak akan menghasilkan buah apa-apa dalam hidupnya. Tuhan dengan jelas katakan, panas ya panas, dingin ya dingin deh, sekalian. Dan kalau kau tidak panas, tidak dingin, kamu gak bisa berbuah apa-apa. Tuhan akan memuntahkan. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi orang percaya pasif. Rugi, udah percaya, udah ibadah, hidup gak berubah, gak ada dampaknya, gak dapat buahnya, rugi. Amin. Yang kedua, tipenya, nah ini si gemerincing ini, bicaranya banyak, tapi gak bertindak. Nah, cuma sayangnya nih ya, kalau kita ngomong secara grafik, ini paling banyak nih di orang percaya nih. Ngomongnya paling hebat, kalau udah ngomong mah top top. Ya kan? Itu kalau dibandingin tipe-tipe orang percaya lain yang banyak bicara tapi tidak bertindak ini, kira-kira kalau grafik begini, tiba-tiba dia begini. Paling banyak. Ya kan? Banyak yang pinter kalau ngomong ayat, pinter yang luar biasa, tapi tidak pernah bertindak. Apa namanya? NATO. Coba baca sama-sama. No action, talk only. Artinya jangan pakai sembarangan. Bukan. Artinya enggak ada action, ngomong doang. Nah ini yang paling banyak. Bener gak? Bener gak? Paling banyak nih. Banyak Bu ya. Stoknya nggak bisa habis ya Bu ya. Wah pokoknya kalau diajak ngomong ini lebih pinter. Kalau kita tegur marah, ngajarin lagi, ya kan? Ini paling banyak kok. Ini yang bikin banyak debat-debat di grup. Ini yang banyak bikin saling bermusuhan. Ini yang jadi batu sandungan yang dilihat sama orang-orang lain yang belum percaya. Lu ngomong hebat lu ya. Begitu kelakuan ya kemarin apa kayak kucing garong. Kucing garong. Masih ingat ya? Ini paling banyak loh, dan inilah yang sering jadi batu sandungan. Ya, kalau kita bertindak tapi kita gagal, lalu kita coba lagi, itu nggak apa-apa. Masalahnya nggak pernah mencoba untuk lebih baik. Cuma ngomong, nasehatin orang, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Ya contoh kita ini ya, anak dipanggil sama bapaknya. Sini kamu. Saya tadi ditelepon dari sekolah kamu. Bentar. Ngerokok. Kata kepala sekolah kamu ngerokok ya? Kamu kecil-kecil udah ngerokok ya? Kagak boleh begitu, rusak. Sakit nanti kamu paru-parunya. Tapi bapaknya sambil ngerokok. Ya, caranya benar. Bener ya? Sering ya? Sering. Banyak ya? Banyak. Ya memang tadi saya bilang kan paling banyak yang kayak begitu. Iya. Ya itu kan sering terjadi. Dan itulah yang jadi batu sandungan. Akhirnya anaknya cuma dengerin bengong aja sambil kena asap rokok bapaknya, ya kan? Nah ini orang yang banyak ngomong tapi tidak bertindak. Ini si bodoh yang sok tahu. Anak nyamuk bilang, "Man, tadi aku terbang, aku ini hebat tuh. Banyak orang tepuk tangan kalau aku lewat." Mamanya ngomong, "Nah, itu tepuk tangan bukan kamu hebat. Semuanya mau bunuh kamu," katanya. Nah itu, kalau kebanyakan teori, kebanyakan sok tahu, orang bisa lihat buahnya. Kalau nggak ada buahnya, kita cuma ngomong, ya itu tadi. Ya kan? Mama, semua orang tepuk tangan, saya pinter, saya tahu ayat ini, ayat itu.
Saya tahu dari Kejadian sampai Wahyu, sampai dari Wahyu, Samsudin, Ucok, saya tahu semua mah gitu kan. Itu. Nah, yang ketiga, ini si pendiam. Orang ini bertindak sih, melakukan banyak, berusaha untuk berubah, tapi sayangnya kurang bicara. Artinya dia nggak terlalu pengen tuh membagikan kabar baik sama orang, memperingatkan orang, dia tuh nggak gitu pengen. Tapi dia berusaha untuk hidupnya berubah oleh karena firman. Dia pengen hidupnya baik, gitu kan? Ini orang, ya, seperti dikatakan oleh salah satu pokoknya dari Walt Disney. Tahu Walt Disney? Bapaknya Donald Bebek, tahu? Nah, bapaknya Mickey Mouse, tahu? Nah, itu dia bilang, untuk memulai sesuatu itu, stop ngomong, kerjakan. Itu bagus, betul itu bagus. Tapi kalau firman Tuhan katakan, selain kita kerjakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ada yang harus melengkapi di sini, ya. Sebetulnya ini bagus, karena dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini bagus. Melakukan, berusaha berubah, itu bagus. Ya, apalagi kalau orang-orang bisa melihat buahnya yang tadinya penipu seperti Yakub, ya kan? Ternyata berubah, jadi jujur, jadi bisa dipercaya. Itu bagus, ya. Tapi sekarang ini banyak yang seperti itu, perubahan seperti itu karena self-awareness, sadar diri. Jadi kalau kita sekarang ada motivator, acara-acara TV yang ngajarin, ya kan, hidup harus sehat, apa segala macam. Banyak kesadaran sehingga kita berubah itu supaya kita sehat, supaya kita ya hidupnya jadi orang baik. Itu bagus, tapi itu sebatas kesadaran diri, ya. Dan orang seperti itu seringkali bisa menginspirasi orang lain. Itu bagus, jadi tindakan-tindakannya itu bisa menginspirasi orang lain. Cuma, gini ya, sekarang berapa banyak di sini yang mengagumi Mother Teresa? Berapa banyak yang kagum sama Mother Teresa? Ada ya? Ibu kagum ya? Ya, banyak ya? Kagum ya? Orangnya luar biasa, melayani orang kusta, melayani orang susah, ya kan? Dia berani peluk itu orang kusta. Dia berani rawat orang kusta, ya kan? Tanpa minta imbalan apa-apa. Kagum kan? Berapa banyak di sini yang melakukan hal yang sama seperti Mother Teresa? Itu dia, menginspirasi, tapi belum tentu merubah orang. Kita kagum sih, hebat ini orang, tapi belum tentu merubah hidup kita. Belum tentu merubah orang lain. Iya kan? Kita banyak tokoh-tokoh yang kita bisa kagumi karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, tapi gak kita ikuti. Ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita merubah orang. Yang bisa merubah orang adalah sebab firman Allah, Ibrani 4 ayat 12, hidup kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang bisa merubah manusia apabila kita bisa menembus sampai ke jiwa dan roh. Kalau kita cuma menginspirasi, membuat orang kagum cuma sampai jiwanya doang, wow hebat amat itu orang. Ya kan? Saya pengen tuh kayak dia gitu. Tapi tidak sampai menusuk ke dalam roh yang membuat kita melakukan, saya harus bisa seperti dia, saya harus berubah seperti dia. Hanya firman Tuhan. Sebab firman itu hidup. Dia memisahkan roh dan jiwa. Karena itulah kita perlu menyampaikan firman. Karena itulah kita perlu menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Sebab itu ada hari esok. Ya. Nah, yang bagus adalah ini, yang produktif, berbuah, ya kan? Dan orang-orang yang seperti ini berusaha menjadi baik, menghidupi firman dalam hidupnya, berusaha berubah sesuai firman dan melakukan
Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di tempat kita berada. Menyampaikan kabar baik, memberikan satu harapan, memberikan satu dorongan, mendoakan, menyokong orang lain. Menjadi saksinya Tuhan. Mission possible. Karena orang ini tahu persis bahwa Tuhan akan datang segera. Wahyu 3 ayat 11 katakan, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dia tahu persis bahwa upahnya pada waktu dia berubah dalam kehidupannya dan buahnya itu merubah orang lain, ada upah yang Tuhan sediakan. Hidup bukan cuma di sini, ada hidup kekal nantinya, dan di situ sudah ada upah yang disediakan. Wahyu 3 ayat 6 sampai 12. Coba kita buka. Wahyu 3 ayat 6 sampai 12. Oke. Ya, kita baca. Siapa bertelinga? Siapa bertelinga? Di sini ada yang punya telinga? Ya. Berarti buat semua nih ya? Ya. Oke. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lanjut. Tuliskanlah kepada mereka jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kurus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak. Jadi, Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, kita melakukan berjuang untuk hidup kita berubah dan bisa menabur buat orang lain. Tuhan tahu kekuatan kita tuh gak seberapa. Jadi jangan pikir, wah saya mana sanggup, nanti saya kerjain salah. Nggak apa-apa, karena Tuhan pun tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya pernah beberapa minggu kemarin, firman ini juga disampaikan ke saya. Sesuatu yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, yang sebetulnya saya ketemu seorang hamba Tuhan, kebetulan nggak melayani di sini, cuma ketemu ngobrol. Dan saya juga baru ketemu dia saat itu sekali, ya, satu kali itu. Saya nggak pernah cerita tentang apapun, baik cuma ngobrol yang umum. Tapi waktu dia mendoakan saya, dia bilang begini, ada satu waktu di mana ada kekecewaan yang begitu dalam. Ada satu tekanan yang membuat kamu kebingungan. Tetapi di saat seperti itu pun dia bilang, Tuhan mengetahui bahwa engkau percaya kepadanya, mengandalkan dan berseru kepada dia. Di saat seperti itu pun engkau memanggil dia dan berharap kepada dia. Dan dia katakan, jadi imanmu, iman yang sekecil itu, itulah yang Tuhan pakai membuat engkau melewati masalah itu dan akhirnya Tuhan memberkati engkau. Saya kaget waktu itu Bapak Ibu, karena saya sungguh-sungguh gak pernah ketemu ini orang, dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Artinya Bapak Ibu, maka tadi kapan ya? Waktu kita menuruti firman dan tidak menyangkali nama Tuhan, sekalipun kita dalam tekanan yang paling berat, Tuhan melihat. Dan itu diperhitungkan sebagai iman dan kebenaran buat kita. Saya kaget waktu kemarin dia berdoa seperti itu. Saya bilang, saya sendiri udah gak pernah mikirin itu. Tapi saya jadi flashback, iya ya. Saya melewati masalah itu dengan pertolongan-pertolongan yang tidak biasa, yang tidak mungkin terjadi dengan usaha saya sendiri. Tapi Tuhan bantu melewati itu dengan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat yang saya nggak pernah sangka-sangka bisa menolong saya melewati itu. Cuma karena apa? Di dalam tekanan sekalipun yang saya sampai buntu, saya nggak bisa tahu apa yang mesti saya kerjakan, saya tetap percaya bahwa Tuhan pegang hari esok.
Jadi saya tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap melayani Tuhan, tetap menyampaikan kabar baik, dan Tuhan buktikan pertolongannya itu yes dan amin. Next. Lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau sekarang berita makin serem, panas makin tinggi, badai makin banyak. Gak usah heran, emang sudah akan begitu. Bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, lautan, dan segala yang bisa digoncang akan digoncang, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Salah satu yang tidak tergoncangkan adalah mereka yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi nggak usah takut ya. Fokus kita terima firman, hidupi firman, berusaha berubah karena firman, sampaikan kabar baik kepada orang lain, sampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, dan berbuahlah. Ya, itu PowerPoint. Oh ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Tuhan menjanjikan, pegang apa yang ada padamu. Saat ini Tuhan percayakan apa kepada kita? Melayani di mana? Melayani di keluarga boleh, melayani tempat kerja boleh, melayani di sekolah boleh, melayani di mana? Ada orang-orang mana yang perlu kita bantu, yang kita doakan, yang kita support, yang kita sampaikan kabar baik. Di mana Tuhan kasih? Itu pegang dan kerjakan, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Jadi orang yang produktif adalah orang yang menghidupi firman dan mengolah hidupnya, memberikan hidupnya untuk boleh menyatakan Tuhan, karena dia tahu pasti Tuhan menyediakan mahkota terbaik buat dia. Saya belajar dari teman kita Ferdi. Dia tidak pernah menyesali kalau Tuhan izinkan sakitnya seperti itu, karena dia tahu upahnya bukan di sini. Dia pulang, dia menerima mahkota. Tipe yang mana kita, Bapak Ibu? Tipe yang mana kita? Saya berharap kita adalah tipe yang produktif. Paling sedikit kita yang tadi, yang sebelumnya, si pendiam. Karena si pendiam ini masih bisa diaktifkan lebih lagi. Kita sudah bertindak, tinggal kita menyampaikan kabar baik. Tapi semoga kita tidak ada di sini yang banyak bicara tapi nggak pernah bertindak. Banyak bicara tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Bantu pelayanan enggak, yang ada kritik melulu, komplain melulu. Bantu mah kagak. Kita yang orang pada kerja repot-repot ya minggir, hilang. Tapi begitu ada bagi-bagi sesuatu dia nggak kebagian, komplain. Ada, emang ada di sini? Ada. Ada semua sih. Ada. Jangan ada dong yang begini. Ada Pak. Ada ya? Oke, kalau hari ini ada, hari ini terakhir. Besok jadilah orang yang produktif. Amin. Mau berubah? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak berubah, Bapak Ibu tidak mendapat apa-apa. Nggak ada buah dalam hidup kita. Jangan selalu komplain, Tuhan kenapa kau nggak jawab saya? Kenapa sih nggak ditolong-tolong? Ya karena belum ada benihnya, nggak ada buahnya. Tabur benih supaya ada buah. Amin. Kesimpulannya, hidup ini adalah kesempatan. Jago di sini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
untuk melakukan segala yang terbaik agar berbuah banyak dan mempersiapkan untuk menerima yang terbaik sebagai kemuliaan yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu pengen nanti di surga dapat hal-hal yang baik, dapat hadiah yang terbaik, dapat tempat yang terbaik. Ngerjainnya enggak pada waktu kita pulang, kerjainnya sekarang, saat ini. Pastikan bahwa kita sudah mengerjakan tugas sehingga Tuhan memberi kita upah kemuliaan. Amin. Jadi tidak ada lagi sih gemerincing ya. Tapi pulang nanti jangan pada tunjuk-tunjukkan, lu gemerincing lu, doa lu, nggak usah. Biar masing-masing menilai dirinya sendiri ya. Jangan lu ngomong doa lu, gak pernah doa lu, gak pernah ikut lu, gak usah, biarin aja mengubah sendiri ya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Tanpa mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan Kau ingatkan kami Tuhan untuk kembali kami bercermin untuk hidup kami sendiri Tuhan. Apakah selama ini Tuhan firman-firman yang sudah kami terima itu sudah mulai berbuah dalam hidup kami? Apakah kami sudah mengalami paling tidak progres satu proses perubahan Tuhan menjadi lebih baik sehingga orang-orang di sekitar kami diberkati oleh keberadaan kami Tuhan? Apakah kami lebih peduli kepada teman-teman sekitar kami? Apakah kami punya passion, punya kerinduan untuk menyampaikan Yesus kepada teman-teman kami yang sedang berputus asa? Apakah kami punya kerinduan untuk membawa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan kepada orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan dan beban berat Tuhan? Biarkan kami sore ini bercermin Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu? Apakah kami orang-orang yang tidak peduli, tidak pernah bicara dan tidak pernah bertindak atas iman kami? Atau kami ini justru menjadi batu sandungan dengan orang-orang yang terlalu banyak ngomong, sok pinter dan sok tahu, tapi orang gak bisa melihat buahnya dari hidup kami Tuhan? Atau selama ini kami sudah mulai banyak melakukan perubahan dalam hidup kami, tapi kami belum punya keberanian untuk menyampaikan Yesus pada orang lain? Sore ini Tuhan ajarkan kami, mampukan kami Tuhan untuk punya kerinduan, membawa keselamatan, membawa jawaban, membawa harapan, membawa pertolongan kasih Tuhan kepada siapapun yang Tuhan izinkan untuk kami berjumpa Tuhan. Sebab itulah tugas kami, orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih Yesus. Itu tugas kami Tuhan. Itu kewajiban kami Tuhan. Sebab hati Tuhan selalu rindu setiap orang boleh ditolong. Kalau bukan lewat kami yang percaya kepada-Mu, kalau bukan lewat orang-orang yang pernah mengalami pertolongan dan kasih Tuhan, dunia ini kehilangan pengharapan Tuhan. Urapi Tuhan jemaat-Mu di tempat ini satu persatu. Gak usah melihat kemarin kami masih seperti apa, tapi sore ini maukah kita mengambil keputusan untuk merubah hidup kita? Sebab kalau hidup kita tidak berbuah, hidup kita sangat membosankan. Kalau kita tidak membawa buah-buah bagi orang lain, hidup itu sangat membosankan. Masuk dalam rutinitas, masuk dalam kegiatan yang itu saja.
dan rasanya kita bosan dengan hidup kita, rasanya nggak punya harapan, rasanya nggak ada satu suasana yang menggairahkan dalam hidup kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, waktu hati kita angkat kepada Tuhan, izinkan Tuhan untuk memakai hidup kita supaya orang lain bisa melihat pertolongan Tuhan. Ada gairah yang baru, ada semangat yang baru. Percayalah Tuhan bertanggung jawab memelihara masa depan kita. Jangan takut, jangan takut, bersyukurlah. Berilah dirimu untuk dipakai sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupku mengenali tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jari gunting kebesaranmu. Sekali lagi kita tepuk tangan buat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Hafiz. Saya percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakannya dalam hidup kita sampai berhasil. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan sekali lagi. Positif positif, jangan mondok. Amin. Kita memberikan persembahan, kita berikan terbaik. Saya undang yang bertugas. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini.